Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kita mau melatih khusyuk, kondisikan hati adalah membantu hati ini datang tadi dengan tenang, jangan tergesa-gesa, ya lari. Pada saat masuk di masjid, berdirilah dengan tenang, dengan rileks. Bukan berdiri seperti tentara, bukan berdiri seperti olahragawan, bukan juga berdiri sebagai penarik, bukan juga berdiri tapi dia rileks. Ya. Hindari berbicara dengan orang yang ada di sisi kiri dan sisi kanan kita. Kalau sudah berada dalam masjid berdiri, usahakan dulu jangan lagi berdiri, jangan lagi bicara. Ini yang kedua, tinggalkan dulu mengutak-atik HP. Ya, Anda terbiasa sudah mau iqamat masih tinggi sebenarnya. Jawab SMS, masih sibuk menelpon. Halo, tunggu dulu. Alat. Hei, dari tadi dipanggil sama Allah. Berhenti dulu. Ya, simpang dulu itu alat duniawi itu, simpang dulu, berhenti dulu. Sudah mau takbir masih lihat SMS, sebentar sudah salam, langsung SMS. Gimana tuh hati itu? Ya, baca buku, sudah mau takbir masih baca. Dan kesibukan lainnya masih culat-culat tamanna. Tidak konsentrasi hati ini. Hendak dia bantu hatinya, lagi siap on hati ini menghadap kepada Allah. Coba kalau orang mau siaran langsung, Pak, semua itu tolong dulu siapkan di suasana itu. Kalau orang mau siaran langsung, semua suasana itu disiapkan. Ini hati mau siaran langsung sama Allah, mau menghadap penuh. Berdirilah di hadapan Allah sebagai orang yang merendah, orang yang tunduk. Bahkan kita merasa butuh dan rasakan diri lemah sekali, lemah fisik kita, lemah akal kita, lemah kekuatan kita, lemah tidak berdaya. Maka enak sekali sebentar takbirnya. Siapa yang merasa tidak butuh sama Allah, jemaah sekalian? Siapa yang tidak merasa butuh sama Allah, sangat susah takbir, sangat susah khusyuk. Ya, susah khusyuk kalau mengandalkan dirinya di hadapan Allah. Nah, yang D, hadapkanlah wajah menghadap ke kiblat. Ya, menghadapkan wajah pada Allah. Ya, jadi wajah menghadap kiblat, wajah ada kiblat, tapi hati menghadap kepada Allah. Hati jadi dua menghadap, ya. Fisik hadapkannya wajah ke kiblat, hati menghadap ke pemiliknya Ka'bah. Pemiliknya Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Menghadaplah engkau kepada yang memiliki Ka'bah ini. Ya. Dengan kepada Allah yang putuskan seluruh keputusan, dan putuslah seluruh hubungan tak dengan yang lain dulu. Putus. Hati berhenti bisnis, berhenti mak komputer, berhenti urusan dunia dulu, berhenti. Putus semua yang lain. Jadi sholat penghadapan hati. Nah, ini yang lucu ya, kalau sementara sholat lagi berdagang, sholat mengajar, sholat lari fisiknya sibuk sendiri, lari pikirannya lari sendiri. Nah, di sini nanti ada kiat bagaimana menyatukan antara pikiran
dengan hati kita supaya tidak liar itu. Kan sering sekali kita sebut sendiri, Pak. Dan asyiknya itu setan, Pak ya. Setan itu begitu kita takbir, dia bawa tema yang menarik pada pikiran kita. Tema silih berganti. Oh, nak bawa kepada keasikan tak dulu sebelum sholat. Munculkan itu. Bahkan apa yang kita lupa, nak kasih bawa semua. Luar biasa itu, Pak. Caranya setan mempersiapkan diri. Nanti pada bacaan ta'uz, kenapa kita mesti lawan dulu dengan ta'uz? Karena setan itu Pak siap persiapan dan perangkapnya. Kalau orang tidak bisa dihalangi sholat, mesti dihalangi untuk khusyuk. Kalau tidak bisa dikalahkan menghadap sholat, kalahkan hatinya untuk tidak menghadap kepada Allah. Biarlah fisiknya menghadap pada Allah, hatinya dihalangi. Setan itu kerja keras, Pak. Pada saat kita mau sholat, siap tongi perangkatnya itu. Jurus apa yang mesti dipersiapkan itu. Nah, yang bagian kelima ini, bertakbirlah kepada Allah dengan mengisi hati yang penuh pengagungan. Kita sudah bahas yang lalu. Makna takbir bukan lisan ucapkan takbir Allahu Akbar lalu hati tidak ikut, itu dusta namanya. Hadirkan bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, saya kecil, saya kerdil dan seluruh yang saya miliki, itu tidak ada apa-apanya. Hadirlah menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Itu masuk poin 1. Sekarang kita masuk di poin 3. Tutuplah jendela hati yang terbuka. Nah, ini yang akan bicara ini. Tutup jendela hati yang terbuka. Jendela hati pada saat kita sholat ada 2. Ada jendela luar, ada jendela dalam. Jadi kita punya sholat itu, kita berdiri, jendelanya hati ada 2. Dalam, antena luar. Antena dalam ini anggota tubuh. Antena dalam, ini bisikannya setan. Tutup dulu itu, supaya enak signalnya tembus dengan Allah. Tutup antena luar, mata, telinga, kulit, pikiran, semua perangkat-perangkat tubuh, alihkan dia konsentrasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya untuk mata membantu hati, mata itu melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Karena mata ini jendelanya hati, Pak. Makanya Mas kan kalau mau khusyuk, siapa yang mampu mengkondisikan matanya pada saat sholat dan di luar sholat dia khusyuk. Maaf ya, siapa yang liar matanya sesudah sholat sulit khusyuk. Karena matanya membawa segudang informasi untuk diputar kembali pada saat kita sholat. Jangan heran, Pak, kalau kita sudah melihat maksiat sebelum sholat, jeda antar sholat akan diputar oleh setan antena dari dalam. Itu dimunculkan kembali. Coba kalau melihat cewek cantik antara duhur asar, Pak, asarnya Bapak tidak bisa khusyuk. Karena setan akan putar antena dalam, pikiran kita akan ditutup kembali, dibuka kembali. Karena itu Imam Malik mengatakan, siapa yang bermaksiat dan banyak bermaksiat antara sholatnya, maka dia susah khusyuk. Susah khusyuk. Ya, karena itu banyak para ulama mengatakan khusyuk ini sebenarnya bukan cuma pada waktu sholat, dari sholat ke sholat berikutnya. Bantu mata ini, di mana mata disebutkan? Disebutkan dakhala Rasulullah SAW, itu Nabi SAW itu masuk ke Ka'bah. Di Ka'bah itu bisa masuk. Kalau di Ka'bah ini menghadap kemanapun, ya, di dalamnya.
ma khalafa basarahu, dan matanya tidak lebih maudhihi sujudihi, tidak lebih dari tempat sujudnya, hatta kharaja minha, sampai dia keluar dari dirinya. Berarti mata itu di semua gerakan sholat kita Pak, cuma di tempat sujud, kecuali cuma satu, pada saat tasyahud ditelunjuk. Mata di waktu sholat semua di tempat sujud, kecuali pada saat tasyahud di ujungnya telunjuk. Kapan berpaling? Lihat resikonya. Ya, lihat resikonya. Dilarang menyibukkan mata pada sesuatu yang mengganggu sholat. Ini karena ini jendela Pak. Ini jendela. Dan inilah hikmahnya, salah satu hikmah apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Kenapa itu pakai sutra Pak? Ada 6 hikmah itu sutra. Bukan cuma menjaga manusia lewat. Satu, membatasi pandangan mata, jangan lebih dari situ. Yang kedua, syaitan itu kesulitan membisikkan antena dalam kalau ada sutranya orang. Jadi maaf ya, perempuan pun tetap pakai sutra. Cara umum dia disunahkan, bukan karena tidak ada orang lewat di depannya seperti di rumah Pak. Kan sulit orang lewat di depan kita kalau di rumah. Tapi setan akan lewat. Dan setan ini malu Pak yang liar. Termasuk perempuan, tetap pakai sutra. Karena setan yang dia takuti itu sutra. Supaya mata tidak liar. Mata tidak liar, setan tidak ganggu. Dan itu sunnah. Dan setiap yang tegak di atas sunnah pasti baik. Pasti baik. Maka cari sutra Pak kalau mau sholat sendiri maupun imam. Kalau makmum tidak. Nah, sutranya imam, itulah sutranya makmum. Dah kalau sama tadi ya. Ya. Maaf, menyibukkan diri laisa yang bagi, tidak pantas itu bagi seseorang ayyakuna fil baiti syai'un yasgalul musalli. Tidak pantas itu mata keluar. Karena itu Pak, mata dilarang ke atas menghitung lampu, dilarang ke samping kiri kanan, dilarang ke depan, dilarang ke ujung kaki. Dan hal yang paling penting, dilarang ditutup mata. Ini semua di sini disebutkan. Kita masuk di bagian C. Dilarang mengangkat pandangan ke atas. Ada itu biasa sholat Pak, matanya menghadap ke atas. Iya. Bahkan Nabi mengatakan ini dengan sumpah ini. La yantahiyanna aqwamu yarfa'una absarahum. Apa kata Nabi ini? Hendaklah suatu kaum menghentikan mengangkat pandangannya ke langit. Kalau tidak mau kok sekali la yarji'u ilaihim. Mudah-mudahan matamu sekali tidak kembali itu. Ya, kalau ada orang selalu melihat ke atas, kata Nabi, hendaknya kau berhenti. Kalau tidak mau kau berhenti sekali, matamu tidak kembali. Maksudnya pandanganmu itu. Artinya Nabi itu. Maka tulislah Syekh Nasruddin Albani, haram melihat tanpa keperluan. Tanpa keperluan. Dilarang menoleh ke kiri, ini lebih-lebih. Ada orang semua mau lihat semua. Tuhan coba lihat, Nabi SAW sebutkan, faiza sallaitum fala taltafitu. Jangan, apabila kau salat jangan kau menoleh. Fa innallaha yansibu wajhahu li wajhi abdi. Kapan kita Pak fokus tempat sujud, maka Allah akan melihat kita. Jadi kapan pandangan Allah sama kita? Ketika kita ke tempat sujud. Allah akan memandang kita. Tapi Allah akan cabut pandangannya hatta, ya, di sini bisa dia kalau dia malam yang tafid, sampai dia tidak menoleh.